umur 13 melahirkan. Bayangkan. Penghargaan yang sangat khusus bagi sahabat saya, Hotman Paris Hutapea. Indonesia, sekarang dia lagi di pinggir pantai nih. Nah, kita mau ngapain? Di sini ada Bang Aris, tapi Bang Aris mana ya? Kita cari yuk. Oh, ini dia Bang Arisnya. Lagi olahraga, Bang. Nia, apa kabar? Baik. Abang hari ini lagi di pantai. Waduh, saya lagi gembira ini di tepi pantai, menikmati udara pantai pagi hari ini. Wah, asik deh Nia, asik. Abang ada agenda apa Bang kesini, Bang? Ya, ini kebetulan saya punya sahabat lama ya. Kawan lama yang peduli dengan persoalan-persoalan anak yang selama ini saya sudah nggak ketemu, dan ternyata beliau itu adalah orang yang memberikan perhatian kepada anak-anak, terutama perkara-perkara atau hukum yang dihadapi oleh anak-anak. Beliau ini adalah pengacara kondang dah. Nanti saya akan beritahu ya, tapi pagi hari ini kita nikmati dulu, nanti kami akan berbincang. Oke, berarti ini boleh ikut ya Bang? Oh boleh dong, ayo nanti kita sama-sama. Ayo kita ikut Bang Aris. Sip. Mantap lah pokoknya ya. Kawan-kawan semua, kawan media, terima kasih Pak Hotman sudah bisa kita bertemu pagi hari ini di pantai yang indah ini, dan tentu saya sangat bangga sekali, luar biasa bisa kita ketemu sebagai sahabat lama. Sebenarnya kawan-kawan, keperkenalan kami itu dimulai dari ketika Pak Hotman itu membela satu kasus di Jakarta International School pada saat itu. Lalu berlanjutlah kami bersama-sama untuk membela kasus kematian Angelin di Denpasar. Sangat luar biasa karena Pak Hotman memberikan perhatian yang sangat serius terhadap perkara anak itu yang menjadi viral pada saat itu dan mendunia kasus kematian Angelin yang di sana akhirnya Pak Hotman dengan sukarela, dengan kapasitasnya sebagai ahli hukum membela seorang pembantu yang diduga ikut terlibat di dalam kematian Angelin. Tapi akhirnya dari ancaman hukuman berat itu berhasil menjadi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Artinya bahwa pendekatan hukum yang dilakukan Pak Hotman Paris ini sungguh luar biasa untuk kasus-kasus anak. Lalu kemudian tidak lupa juga di masa COVID-19 beliau juga memberikan bantuan kebutuhan-kebutuhan dasar untuk anak-anak beberapa kali lewat pintu Komnas Perlindungan Anak. Itu juga adalah keprihatinan atau kepedulian dari Pak Hotman Paris Hutapea. Lalu kasus-kasus hukum lain yang ada di Kopi Joni, di tempat di mana, itu juga adalah kasus-kasus hukum yang melibatkan orang-orang dewasa yang membuat anak-anak menderita dan sebagainya, juga diberikan perhatian oleh Pak Hotman Paris. Saya kira ini semua orang tahu ya, bahwa pemberitaan itu sangat luar biasa. Semua orang yang datang dibantu dan sebagainya, dan itu semua pro bono. Itu artinya apa? Patut untuk diberikan apresiasi kepada beliau karena memberikan perhatian yang sangat serius terhadap persoalan-persoalan anak. Itulah sebenarnya dasar dari Komnas Perlindungan Anak, memberikan apresiasi kepada Pak Hotman Paris Hutapea ini, supaya ini menjadi inspirasi dari lawyer-lawyer muda, supaya memberikan perhatian juga ketika ada anak-anak menjadi pelaku maupun jadi korban dari konflik dengan konflik hukum dan sebagainya. Saya kira begitu sebenarnya dasarnya Pak Hotman. Mudah-mudahan tolong ini diterima sebagai inspirasi, sebagai penghargaan bagi Pak Hotman dari Komnas Perlindungan Anak. Itu sebenarnya latar belakangnya. Oleh karena itu patut kami memberikan apresiasi. Tolong Pak Hotman bisa menerimanya sebagai, sekali lagi nanti bagaimana persahabatan kita untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum maupun dia saksi sebagai korban dan sebagai pelaku. Ini Pak. Bang, Iya. jangan terlalu miring Bang. Oke, begini ya. Ya, ini atas dedikasi beliau dan kepeduliannya terhadap
perkara-perkara pelanggaran hak anak di Indonesia. Ini penghargaan yang sangat khusus bagi sahabat saya Hotman Paris Hutapea. Terima kasih. Thank you. Jujur waktu beliau ini WA saya memberitahukan, saya ini sifatnya agak beda. Saya kalau ditawarkan sesuatu penghargaan, akunya kabur. Ya. Serius gua. Saya nggak suka, jujur aja. Saya nggak suka dipuji-puji secara formal. Itu tabiat saya. Iya benar kan? Betul, betul. Saya bilang udah dari 2 minggu lalu. Iya, Ya, betul. saya undur lagi. Ya, jadi karena apa? Dalam praktek pengacara ada banyak oknum yang memang bikin LBH itu bukan karena dia mau mengabdi, karena belum laku jadi pengacara atau mencari nama. Ya kan? Kalau saya kan apa adanya gitu loh. Saya udah top sebagai pengacara bisnis karena kantor saya sudah dekat rumah. Saya suka nongkrong di warung kopi Joni. Akhirnya banyak masyarakat datang dan artis, ya udahlah sukarela. Bukan lagi mencari popularitas. Mungkin Pak Sirait agak lupa yang kasus anak di Kopi Joni itu banyak banget yang sudah saya tolong. Contoh, saya pernah sudah jam 11 nih. Saya udah mau pulang hari Sabtu, hari Minggu malah. Tiba-tiba ada cewek umur masih kecil, 14 kali ya. Berpakaian jilbab, tiba-tiba peluk kaki saya. Ya. Ternyata dia akhirnya balik lagi saya ke Kopi Joni, ternyata dia diperkosa oleh kakak pengawas pramuka. Dan kebetulan bapak dia berlayar, sehingga tidak ada yang melindungi dia. Saya tanya, berapa kali kau? Sampai 17 kali. Kok bisa diperkosa 17 kali? Saya bilang, ternyata waktu diperkosa pertama, divideokan. Dan dibikin seolah-olah mau sama mau. Sehingga setiap diajak lagi, awas gua sebarin katanya kan. Akhirnya begitu saya viralkan, mulai bicara dengan Polres Jakarta Utara mulai agak sedikit bertanya, ini kalau kita pakai pemerkosaan berat. Karena dari video itu kelihatan kayak kamu lah kalau lagi bercinta, tangan kamu kan suka gini kan. Akhirnya saya bilang pakai anak di bawah umur. Pencabulan anak di bawah umur 9 tahun penjara. Ya, terus satu lagi, saya kan renangnya selalu jam 4 subuh. Ada tiap pagi seorang ngaku ibu-ibu, tiap pagi WA saya minta tolong anak saya gini. Saya biasanya tidak meladeni kalau yang dari WA. Tapi karena saya lihat ketekunan ibu ini tiap pagi DM saya, akhirnya saya bilang, oke bu, datang ke Kopi Joni. Jam 7 pagi saya bilang. Itu sudah hampir 3 bulan dia cari saya terus. 2 bulan lah. Akhirnya ternyata pengaduan dia itu putri dia umur sekitar 19-an. Semula diajak bekerja di suatu restoran, ternyata dipakai untuk tempat pijit plus. Dan setiap pagi di drop ke tempat-tempat, dikawal oleh bodyguard, digembok di mobil box. Dan ternyata salah satu tempat itu di Kelapa Gading, panti pijit plus. Dan yang mengharukan, ibu ini kenapa nangis? Katanya putrinya ini pendarahan, tapi nggak boleh pulang. Kan putrinya ini masih punya handphone, nggak boleh pulang. Harus melayani laki-laki minimum 5 sehari. Hidung belang. Dia cuma dapat 150.000, sekali melayani 550. Dia cuma dapat 150. Akhirnya langsung saya viralkan dari handphone saya. Kebetulan Polsek pun dekat. Kopi Joni. Halo Bapak Kapolsek Kelapa Gading, begini saya bilang. Nggak nyampe setengah jam, Polsek datang. Terus ditanya di mana tempat panti pijitnya. Cuma 200 meter. Langsung jemput, dalam 2 jam anak itu udah kembali utuh. Itu satu. Baru terakhir ini ada lagi, ada di Instagram saya juga. Seorang bapak-bapak pakai ojol atau ojek sih namanya itu. Iya. Ya. Hari biasa saya tidak meladeni, apalagi karena corona.
Itu saya sarapan, ada bapak-bapak nangis. Terus saya suruh orang lain temanin dulu deh, ya. Terus akhirnya karena saya tidak mau terima, bapak itu udah mau pergi. Tapi dari nangisnya ini, saya bertanya, emang kasus apa? Ya kan? Ternyata katanya putrinya diperkosa. Itu baru sebulan lalu. Akhirnya panggil. Udah naik ojek dia, udah mau panggil. Kenapa, Pak? Iya, Pak, putri saya umur 13 tahun. Diperkosa di tempat mainan apa itu, main game. Oh iya. Apa? PS. Di yang itu yang ada. Ya. Hah? Ya tempat itulah yang main itu loh. Warnet. Diperkosa di situ. Dan habis itu diperkosa lagi sama cowok lain. Umur 13 melahirkan. Bayangkan. Itu ada di Instagram gue tuh. Ya. Akhirnya langsung saya viralkan lagi. Langsung Kapolres di tempat langsung turun tangan. Karena itu petinggi atas jadi lihat kan. Betul. Jadi lihat itu. Dan ada satu lagi. Ibu datang ke saya. Anaknya, bapaknya katanya masih ditahan walaupun laporan sudah dicabut. Anak-anaknya nggak bisa lihat bapaknya katanya kan. Saya viralkan, ya. Besoknya saya dihubungi salah Kapolresnya. Nenek, sorenya bebas. Nggak ada. Besoknya pada datang bawa pete, bawa pisang. Ucapan syukur ya, Bang. Ucapan syukur. Tidak pernah itu saya terlalu publikasikan. Jadi artinya apa? Apa adanya. Itu sifat saya. Berbuat salah pun apa adanya. Itu masalahnya. Ya, saya kira itu tadi latar belakangnya ya sudah jelas ya. Jadi ini bukan hanya sekedar memberikan penghargaan, tapi ada sejarah tadi itu kan sampai minggu yang lalu juga masih menangani perkara itu ya. Artinya bahwa ada tergerak hati Pak Hotman itu untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Karena perkara-perkara hukum yang dihadapi anak-anak ini seringkali tidak berkeadilan kan. Seharusnya para penegak hukum, para aktivis perlindungan anak memberikan perhatian, tetapi tidak memberikan perhatian itu. Saya kira itu. Jadi memang beberapa minggu yang lalu saya hubungi dan sebagainya, selain sebagai sahabat ya, tapi kami tentunya dengan apa yang kami berikan itu supaya menjadi inspirasi ke lawyer-lawyer muda yang punya kemampuan untuk memberikan pertolongan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan membutuhkan pertolongan hukum. Itu sebenarnya titik beratnya ya. Dari Komnas sendiri memang baru Bang Hotman sendiri dapat penghargaan. Baru pertama ini, nggak ada lawyer lain. Kenapa tetap menitippoinkan ke Bang Hotman? Karena itu tadi saya berkenalan sejak awal bahwa beliau peduli dengan persoalan anak. Ingat betul kasus Jakarta International ya, JIS itu kan heboh. Beliau juga adalah hadir di tempat itu. Lalu kasus Angelin yang mendunia ya, karena itu terjadi tipu muslihat bahwa seolah-olah itu meninggal karena anak itu kabur dari rumah, tetapi ternyata prakteknya anak itu mengalami kekerasan mengakibatkan meninggal dunia Oleh ibu tirinya. Dihukum seumur hidup. Itu. Nah, yang kedua, sebentar, Bang. Ibu tirinya yang akhirnya dituduh membunuh dibela oleh Hotman Sitompul. Nah, lalu kemudian yang mendasar lagi adalah di dalam situasi COVID-19 dimulai awal Maret tahun 2020, beliau tergerak hatinya untuk bersama-sama dengan Komnas Perlindungan memberikan bantuan kebutuhan dasar untuk anak-anak. Yang selama ini adalah kebutuhan dasar untuk orang dewasa. Beliau lebih pada anak-anak itu. Itu beberapa kali diberikan beliau dengan cuma walaupun jumlahnya nggak seberapa. Iya, tapi prihatin itu kan gitu. Iya. Lalu kemudian cerita-cerita tadi itu bahwa bukan saja di Coffee Johnny, dimanapun seperti apa yang disampaikan itu patut diapresiasi. Anda melakukan itu patut saya apresiasi supaya bahu-membahu memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Itu sebenarnya latar belakangnya. Sekaligus walaupun ya sebenarnya saya satu kampung dengan beliau. Ya. Tapi waktu kecil ya agak nakal sedikit lah. Berarti tahu dong ya? Tahu. Jadi langsung ke Bandung. Poinnya beliau ini adalah fokus utamanya itu sebenarnya bukan untuk agar saya happy dikasih penghargaan, tapi adalah simbolik mendorong orang lain agar juga mau berbuat membela anak-anak. Itu maksudnya simbolik gitu loh. Ya. Tapi dari Komnas sendiri akan ada target memberi penghargaan lagi kah untuk macam bicara senior? Iya, saya kira patut ya, bukan saja pada Pak Hotman
Pak Aris Hutapea, tetapi kalau ada lagi orang yang sama kepeduliannya, why not? Ya, saya kira nggak ada keberatan kita, karena Komnas Perlindungan Anak kan harus terbuka, mengajak semua orang bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Saya kira teman-teman media juga yang punya keprihatinan itu patut kami apresiasi begitu. Oke, saya Hotman Paris mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Komnas Perlindungan Anak ya yang hadir di sini lengkap. Saya kira ini adalah contoh bahwa mereka benar-benar melaksanakan tugasnya, bukan hanya langsung melindungi anak, tapi juga memperluas agar masyarakat lain ikut juga memberikan perhatian untuk perlindungan anak. To encourage people gitu loh. Ya, mereka tidak terlalu menonjolkan, aku udah melakukan ini, aku tidak melakukan ini, tapi justru mereka mendorong orang, membujuk orang agar berbuat baik terhadap anak. Itu adalah suatu sifat yang bagus dari pimpinan Komnas Perlindungan Anak. Tidak menonjolkan jasa-jasa saja, tapi malah mendorong orang agar berbuat hal yang sama. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Kita ngopi dulu Pak ya. Baik. Terima kasih.